mager alias malas gerak ya. Meski puasa, kalian harus tetap semangat beraktivitas seperti Kak Bella yang lagi siap-siap mau menyelam tuh. Hati-hati ya Kak, jangan sampai airnya masuk ke tubuh. Sayang kan, puasanya bisa batal. Tapi kok peralatannya beda ya? Kak, di sini kan gak ada laut, airnya kan sungai. Masa iya sih mau diving di sungai yang alirannya deras? Yang ada malah ke bawah arus nanti. Takut. Melihat papan seluncur ini, Oten jadi ingat sesuatu deh teman. Oh iya benar, ini adalah riverboarding, olahraga menyusuri sungai. Kalau mau cobain olahraga ini, kalian butuh papan khusus seperti ini. Jangan lupa pakai baju tahan air, pelampung, helm, dan pin juga ya. Let's go! Langsung kita gas nih Kak. Oten udah gak sabar untuk meluncur. Melakukan olahraga ini diperlukan keseimbangan dan konsentrasi yang tinggi teman. Karena salah-salah sedikit, kita bisa terbalik dan terbawa arus ke kenangan masa lalu. Maaf, kok jadi curhat sih? Tapi tenang teman, ada sepatu katak atau fin yang berperan penting mengendalikan arah. Fin ini berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan saat kita terdorong arus. Dengan begitu, kita bisa mengontrol posisi kita saat berada di sungai. Kalau terlihat santai, olahraga ini banyak menguras tenaga loh. Selain kaki harus terus bergerak, tangan kita juga harus kuat untuk memegang papan agar tidak terlepas. Eits, meski terlihat berbahaya, tapi olahraga ini aman kok. Asalkan tetap didampingi oleh instruktur yang berpengalaman ya. Nah, jadi kalau kalian mau mencobanya dan baru pertama kali, wajib banget tuh didampingi oleh instruktur. Cakep! Nah, ada yang gak mau kalah nih nunjukin skillnya ketika berenang di air. Kak Bella bisa-bisa kalah saing nih sama Sobat Oten. Sabar ya Kak. Angsa adalah burung air teman. Jadi kemampuan berenangnya sudah tidak diragukan lagi, alias sudah berlisensi atau bersertifikat. Mantap sob. Kemampuan angsa berenang tidak lain dan tidak bukan karena desain tubuhnya. Mereka memiliki selaput pada kakinya yang digunakan untuk mendayung saat berenang. Konsepnya sama seperti sepatu fin yang digunakan Kak Bella tadi. Karena angsa masuk dalam kategori unggas akuatik, maka bulunya tersusun rapat dan bertumpuk seperti sisik ikan. Sementara pada tubuh angsa terdapat kelenjar minyak yang membuat bulunya tetap kering. Tentu saja hal ini dapat membantu angsa agar bisa terapung di atas air tanpa harus basah kuyup. Cakep! Tunggu, kalian gak percaya nih kalau bulu angsa ini tahan air? Oke, kalau begitu Oten dan Kak Bella akan menguji bulu angsa ini. Agar lebih terlihat, kita akan gunakan air yang berwarna teman. Uji coba pertama adalah mencelupkan bulu angsa ke air yang berwarna. Tuh, lihat kan? Bulu angsa ini tetap kering. Tidak tampak basah sama sekali. Nah, sekarang coba kita siram dengan air yang sama. Lagi dan lagi, air berwarna ini tidak meresap ke dalam bulu angsa teman, tetapi malah langsung terjatuh. Bulu angsa bisa anti air karena terdapat kandungan minyak pada bulunya. Angsa mengeluarkan minyak dari tubuhnya dan disebarkan ke seluruh tubuh menggunakan paruh. Minyak tidak akan pernah larut dalam air, sehingga air hanya akan melewati dan tidak menyerap pada bulu. Selain itu, fungsi dari minyak ini juga membuat angsa agar tetap hangat saat cuaca dingin.
tidak hanya angsa saja yang memiliki bulu anti air, teman. Sekarang ada teknologi yang bisa bikin benda menjadi anti air. Nih, langsung kita buktikan saja kalau kalian masih nggak yakin. Media uji coba kali ini adalah kaos yang berwarna putih, teman. Sisi sebelah kanan kita semprotkan spray anti air, sedangkan sisi sebelah kiri tidak kita semprotkan spray air. Setelah kita tunggu kurang lebih 60 menit agar kering, sekarang waktunya kita coba. Lihat teman, baju yang diberi spray tidak menyerap air berwarna ini. Air langsung jatuh ke bawah. Konsepnya seperti bulu angsa. Sekarang kita coba sisi sebelahnya yang belum kita kasih spray. Akhirnya langsung menyerap pada bulu, teman. Sampai-sampai bajunya berubah warna. Cakep. Nanoteknologi pada spray ini akan melapisi permukaan dari segala bentuk cairan, teman. Sehingga jika terjadi kontak antara molekul air dan permukaan yang dilapisi, hasilnya cairan tidak akan menempel. Teknologi ini juga bisa diaplikasikan pada semua barang loh, tidak hanya pada baju saja. Otan mau juga disemprot siapa tahu Otan jadi anti air kalau lagi berenang. Kehebatan bulu angsa tidak hanya sampai di situ saja, teman. Karena kerapatan dan minyak yang terkandung pada bulunya, angsa jadi bisa tetap merasa hangat dalam cuaca yang dingin. Oleh karena itulah, banyak yang memanfaatkan bulu angsa untuk dijadikan jaket penghangat, teman. Salah satu contohnya yang dipakai Kabela ini, jaket bulu angsa. Jaket bulu angsa atau dikenal dengan down jacket ini memang jadi andalan ketika sedang beraktivitas di udara yang dingin, teman. Fakta menariknya, jaket bulu angsa ini bisa menahan udara dingin hingga suhu minus 20 derajat loh. Cakep! Sekarang di Indonesia sudah banyak yang memproduksi jaket bulu angsa ini loh. Bangga deh! Cara bikinnya, pertama buat pola terlebih dahulu, teman. Lalu jahit seperti ini. Sekarang masukkan bulu angsanya ke dalam jaket. Bulu angsa yang digunakan adalah bagian daun petaher, teman. Ini adalah lapisan bulu halus yang ditemukan di bawah bulu bagian luar angsa. Bulu bagian bawah ini adalah lapisan yang paling halus. Setelah terisi penuh, jaket kembali dijahit dan dirapihkan agar bulu angsa tidak keluar. Karena kualitasnya yang baik, sampai-sampai peminatnya sampai ke pasar luar negeri loh. Cakep! Waduh, sepertinya ada yang gak beres nih. Kalian kenapa sih, sob? Teman, seperti inilah perilaku angsa ketika sedang memperebutkan tahta kepemimpinan. Angsa jantan akan saling menyerang satu sama lain dengan cara menggigit bulu lawannya. Jadi kalian jangan heran kalau ada angsa yang bulunya tidak tumbuh dengan sempurna. Selain untuk memperebutkan kepemimpinan, angsa juga saling menyerang karena berebut makanan. Biar nggak rebutan makanan, Kabela datang nih bawa makanan kesukaan kalian. Come to mama, it's time to lunch. Sok bule banget ya, Otan. Di sini angsa diberikan pelet khusus, teman. Angsa dapat makan di darat maupun di air. Hal ini dikarenakan kemampuan paruhnya yang seperti saringan. Saat di air, mereka dapat menyaring makanannya sehingga air atau lumpur tidak ikut termakan. Sementara ketika di darat, mereka dapat makan dibantu oleh gigi yang terdapat pada paruhnya. Karena angsa merupakan hewan akuatik, mereka juga makan tanaman air dan hewan-hewan kecil yang berada di air loh. Kalian sudah tahu belum kalau lidah pada angsa terdapat gigi?
Ih, serem. Gigi itu disebut papile. Papile memiliki struktur seperti duri, berguna untuk memindahkan makanan ke dalam kerongkongan. Gigi lidah ini juga membantu angsa untuk menyaring air dan lumpur ketika mereka mengambil makanan di dalam air. Serem juga ya, kayak di film-film zombie. Kabur sebelum disasar. Ada yang makan gak bagi-bagi ke Ota nih. Sendoknya unik banget. Loh, ini kan sendok bebek. Iya, karena bentuk sendoknya mirip paruh bebek atau angsa. Sendok bebek identik dengan Chinese food karena berasal dari Tiongkok, teman. Sendok bebek biasa digunakan untuk makanan-makanan yang berkuah seperti sup. Bentuk paruh bebek atau angsa memiliki cekungan yang cukup dalam untuk menampung air. Bentuk ini mirip dengan sendok bebek yang memiliki cekungan untuk dapat menampung makanan yang berkuah. Selain itu, bahan keramik pada sendok bebek memiliki fungsi untuk menyerap panas yang berlebih pada sup. Kalian punya sendok bebek nggak di rumah? Sobat Otan ini memang dikenal sebagai ikan primitif, teman. Ciri fisiknya memang memiliki ciri-ciri hewan purba. Serem gak musuh? Bukan kaleng-kaleng, teman. Mirip seperti buaya beneran. Dia juga terkenal karena kebuasan dan kerakusannya memangsa ikan lain. Ikan dengan nama ilmiah Atractosteus patula ini sebenarnya satwa asli dari Amerika Utara, teman. Ngomong-ngomong, kamu kan ikan yang baru aja bikin geger di Bantul, Yogyakarta kan? For your information, baru-baru ini ada berita menghebohkan di dunia maya. Ikan alligator gar tertangkap oleh pemancing lokal di sungai-sungai area kota Yogyakarta, teman. Tentu saja hal ini ramai diperbincangkan warganet yang peduli akan keberadaan dan bahayanya si ikan ini. Langka, langka, boy. Terang untune ini loh. Untuk kalian yang belum tahu, ikan jenis ini tidak seharusnya hidup liar di habitat sungai Indonesia. Sifatnya yang invasif alias menjajah sangat berbahaya bagi ekosistem dan keberlangsungan hidup ikan endemik Indonesia, teman. Buat kalian yang belum tahu apa dampak negatifnya ikan invasif, nih, Otan buktikan ya seberapa ganas dan berbahayanya alligator gar dalam sebuah ekosistem lingkungan. Anggap saja ikan-ikan kecil ini adalah penghuni asli sungai di Indonesia. Ketika si ikan buaya ini mulai lapar, ia akan mendekat pelan-pelan mengincar mangsanya dan strike! Kalian lihat apa yang Otan lihat kan? Cepet banget serangannya. Langsung sekali hap, ikan kecil itu masuk dalam mulutnya. Tuh kan, kelihatannya aja dia anteng-anteng bersahabat. Tapi sekalinya ada ikan yang mendekat, langsung disambar tanpa ampun. Alligator gar mampu bertahan hidup tanpa makan sama sekali untuk waktu yang lama. Namun, sekalinya menemukan tempat yang banyak makanan, karakternya yang rakus sanggup memakan apa saja yang bisa ditangkapnya, seolah tidak mengenal rasa kenyang. Tuh lihat, meski perutnya sudah menggendut gitu, masih aja dia menyerang mangsa yang lewat di dekat moncongnya. Kebayangkan ketika seekor ikan alligator sanggup melahap banyak ikan asli habis-habisan? Gimana kalau ada ratusan ikan alligator yang tumbuh liar di sungai Indonesia? Bisa-bisa sungai kita nanti nggak ada ikan aslinya lagi. Untuk memastikan serangannya tepat sasaran, posisi mangsa harus benar-benar terlihat oleh jangkauan pandangan matanya. Sesekali si alligator harus maju mundur dengan siripnya, memposisikan diri sebelum menyerang. Ketika posisi mangsa bergeser ke blind spot atau titik buta pandangannya, serangannya jadi gatal deh, alias gagal total. Namun tetap saja ia masih dibekali gigi runcing dan rahang besar dan panjang, teman. Ikan yang terserempet sedikit saja di ujung giginya
sudah pasti akan tertangkap dan dilahapnya. Aligator gar memang sudah lama digemari oleh pecinta ikan predator untuk dipelihara. Ia memiliki bentuk dan karakter makannya yang unik. Makanya, ikan purba ini banyak didatangkan dari luar negeri untuk diperjualbelikan di Indonesia. Hanya saja, banyak pemilik ikan ini yang akhirnya menyerah untuk terus memelihara. Semakin lama, ukurannya tumbuh menjadi ikan raksasa. Ya iyalah, dari sananya kan si aligator gar ini bisa tumbuh hingga sebesar buaya beneran. Tuh, lihat ikan yang lagi diukur Kak Eca. Panjangnya hampir 1 meter. Padahal usianya baru beberapa tahun. Padahal usia hidup ikan ini bisa sampai 40 tahun loh. Kebayangkan berapa banyak makanan yang dia habiskan selama hidupnya? Jadi sebagai peliharaan, tidak hanya membutuhkan akuarium atau kolam yang sangat besar. Untuk merawatnya juga dibutuhkan jumlah makanan yang banyak. Wah. Melihara kamu berarti ongkos, sob. Sudah benar kamu hidup di Amerika sana ya. Dahulu, ikan predator jenis aligator ini menjadi ikan idola bagi para pecinta olahraga memancing, teman. Beberapa kolam pemancingan diperbolehkan memelihara ikan ini di bawah pengawasan dan perizinan yang ketat. Kata paman-paman pemancing, sensasi melawan tarikan kuat ikan sebesar itu menjadikan kesenangan tersendiri. Dengan memelihara di kolam seperti ini, kontrol populasi dan pengawasannya akan lebih terpantau dan bisa dilakukan secara berkala. Seekor induk ikan aligator mampu bertelur hingga 400.000 telur dalam setahun. Dan di Indonesia, tidak ada predator alaminya yang bisa memakan telur-telur itu. Telur ikan aligator ternyata beracun, teman. Jadi, ikan atau hewan endemik lain yang memakannya akan mati. Coba bayangkan, kalau ada ratusan ikan aligator yang hidup semakin banyak setiap tahunnya. Dapat dipastikan, hewan-hewan penghuni asli sungai di Indonesia akan habis dalam waktu yang cepat. Makanya, pemerintah melarang keras pelepas liaran ikan ini di wilayah perairan Indonesia, teman. Semua demi keberlangsungan ekosistem satwa endemik Indonesia sendiri. Siapapun yang melanggar undang-undang melepas liarkan ikan aligator ini di alam bisa dipidana, teman. Maka dari itu, kalau teman di rumah ada yang punya dan sudah tidak sanggup memeliharanya, kalian bisa menyerahkan ke BKSDA atau BKIPM setempat. Untuk tujuan keberlangsungan hidup satwa endemik Indonesia, maka ikan-ikan predator yang sudah diamankan seperti ini harus dieuthanasia alias dimusnahkan, teman. Otan sedih sih ikan-ikan ini harus mati. Tapi ini semua harus dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem perairan Indonesia agar tidak terjadi kepunahan satwa lainnya. Seperti yang dilakukan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta ini, teman. Meski ikan aligator ini dimusnahkan, namun cara yang dilakukan tetap manusiawi dan memperhitungkan aspek kesejahteraan hewan alias animal welfare, teman. Caranya dengan memberikan minyak cengkeh dengan dosis yang mematikan. Cara ini dianggap paling berperi kehewanan, karena ikan ini akan langsung mati tanpa merasa tersiksa. Makanya, teman di rumah kalau peduli sama hewan peliharaan dan hewan endemik asli Indonesia, sebelum memelihara harus mengenal betul informasi serta tanggung jawab pemeliharaannya. Semua demi kesejahteraan hewannya, baik di alam maupun dalam perawatan kita.